sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zila Alfiani Hermawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Filsafat, Etika, dan Komunikasi. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Nah, untuk materi filsafat, etika, dan komunikasi ini, di sini saya akan membahas 7 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian etika, poin kedua hubungan filsafat dan etika, poin yang ketiga perbedaan etika, etiket, moral dan agama, poin yang keempat unsur pokok dalam etika, poin yang kelima beberapa isme dalam etika, dan poin yang terakhir yaitu etika komunikasi. Oke, langsung saja kita bahas poin-poinnya. Poin yang pertama, pengertian etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Sedangkan dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika merupakan sifat dasar yang didasari oleh sifat kritis. Di sini, etika dibedakan dalam 3 pengertian pokok. Di antaranya, yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Lalu di sini ada poin yang kedua, yaitu poin yang membahas tentang hubungan filsafat dan etika. Filsafat ialah seperangkat keyakinan, sikap, cita, aspirasi, tujuan, nilai, norma, aturan, dan prinsip etis. Menurut Sidney Hook, filsafat juga pencari kebenaran, suatu persoalan nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan nilai untuk melaksanakan hubungan kemanusiaan secara benar, dan juga berbagai pengetahuan tentang apa yang buruk atau baik untuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau bertindak dalam kehidupannya. Teman-teman, di sini juga saya melampirkan pendapat menurut salah satu ahli, yaitu Florence Kluckhall, yang memberi sedikit paparan tentang orientasi nilai yang berkaitan dengan masalah kehidupan dasar. Di sini beliau menjelaskan yang pertama, manusia berhubungan dengan alam atau arti hidup ditaklukkan alam. Yang kedua, manusia menilai sifat atau hakikat manusia sebagai baik atau campuran antara baik dan buruk. Yang ketiga, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan telah dilakukan. Lalu yang terakhir, manusia menilai hubungan dengan orang lain dalam kedudukan yang langsung, individualitis, atau posisi yang sejajar. Baik, sekarang kita ada di poin yang ketiga, yaitu perbedaan etika, etiket, moral, dan agama. Yang pertama, di sini saya akan membahas perbedaan etika dan etiket. Etika. Yang pertama, etika itu menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang kedua, etika tidak memperhatikan orang lain. Yang ketiga, etika bersifat mutlak. Lalu yang terakhir, etika menyangkut aspek internal manusia. Sedangkan etiket memberikan dan menunjukkan cara yang benar dalam bertindak. Etiket hanya berlaku dalam kegiatan sosial. Etiket memiliki sifat relatif, dan etiket hanya menyangkut segi luarnya saja. Selanjutnya ada etika dan agama. Etika dan agama merupakan hal yang saling berkaitan, namun terpisahkan secara teoritis. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Perbedaan etika dan ajaran moral agama, yaitu etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama
menuntut seseorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Namun dengan begitu, kita tidak bisa mengesampingkan salah satunya, karena dalam beragama kita harus memiliki etika, dan untuk beretika kita harus memperhatikan agama yang ada. Selanjutnya di materi yang sama, yaitu perbedaan etika dan moral. Etika lebih contoh ke ilmu yang baik atau buruk dan sering juga dikenal dengan kode etik. Sedangkan moral memiliki dua kaidah, yaitu kaidah sikap baik dan kaidah keadilan. Next, di poin yang keempat, yaitu unsur pokok dalam etika. Etika memiliki sifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Kebebasan bisa dibilang merupakan unsur hakiki dalam etika. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Namun tetap harus ada pertanggungjawaban atas apa perbuatannya. Nah, untuk mengawasi etika tetap baik, harus diawasi oleh prinsip kesadaran moral. Prinsip kesadaran moral sendiri ialah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Baik, sekarang yaitu di poin yang kelima. Poin yang membahas tentang beberapa isme dalam etika. Isme dalam etika sendiri itu ada 4 poin dasar. Poin yang pertama yaitu egois. Egois merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa tindakan paling baik adalah memberikan manfaat untuk diri sendiri pada waktu tertentu. Yang kedua, deontologisme, atau pemikiran yang menilai tolak ukur tindakan tidak berasal dari akibat yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga itu ada utilitarianisme, yaitu pemikiran yang menilai tolak ukur tindakan berasal dari akibat yang ditimbulkan. Nah, utilitarianisme ini terbalikan dari deontologisme. Lalu poin yang keempat ada pragmatisme. Ialah perbuatan etis berasal dari pengetahuan yang praktis. Wah, gak kerasa sekali ya teman-teman, ternyata kita udah di poin terakhir nih, yaitu poin ke-6 yang membahas tentang etika komunikasi. Nah, etika komunikasi sendiri ini memiliki 7 perspektif komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman 7 perspektif komunikasi tersebut. Yang pertama ada perspektif politik, yang itu menumbuhkan sifat asli dengan didasari kebebasan. Yang kedua, perspektif sifat manusia, kemampuan berpikir dengan menggunakan simbol. Lalu ada perspektif dialogis, yang artinya komunikasi bersifat dua arah. Lalu ada lagi perspektif situasional, yaitu perspektif tentang etika yang memperhatikan fungsi komunikator. Lalu ada yang kelima, perspektif religius, yaitu kitab suci dipakai sebagai standar evaluasi komunikasi. Yang keenam, perspektif utilitarian, atau yang mengevaluasi komunikasi dengan cara kegunaan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, perspektif legal, yaitu komunikasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Wah, udah selesai nih materi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih and see you on the next video. Bye-bye.